Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang hari kiamat, Al-Quran mengabarkan bahwa Allah akan mengeluarkan binatang melata, Dabbatul Ard, yang dapat berbicara kepada manusia. Keanehan sebelum kiamat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan tidak percaya hari kiamat. Allah berkehendak menjadikan segala sesuatu berbicara. Seperti apakah ciri dan sifat binatang melata itu? Mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran berikut. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Dalam tafsir Ibnu Katsir, binatang ini kelak muncul di akhir zaman di saat manusia telah rusak dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia mengeluarkan binatang melata dari bumi. Menurut satu pendapat menyebutkan dari Mekah. Hewan ini akan berbicara kepada manusia. Imam Ahmad mengatakan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membincangkan perihal hari kiamat kepada sahabat. Lalu beliau bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 pertandanya, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, munculnya asap di langit, munculnya binatang dari bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Isa ibnu Maryam, munculnya Dajjal, dan 3 gerhana, yaitu gerhana di belahan barat, gerhana di belahan timur, dan gerhana di Jazirah Arab, serta munculnya api dari pedalaman negeri Aden yang menggiring dan menghimpunkan semua manusia. Api itu ikut menginap di mana mereka menginap dan ikut beristirahat di siang hari di mana mereka istirahat di siang hari. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perihal binatang melata itu. Beliau bersabda, binatang itu muncul 3 kali. Pertama kali muncul ialah di daerah pedalaman, dan kisah kemunculannya tidak sampai kepada penduduk kota yakni Mekah. Lalu ia bersembunyi dalam masa yang cukup lama, kemudian ia muncul lagi di lain waktu di daerah yang tidak terlalu dalam, sehingga beritanya tersiar di kalangan semua penduduk daerah pedalaman dan sampai pula kepada penduduk kota yakni Mekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika manusia sedang berada di masjid yang paling besar kesuciannya dan paling dimuliakan oleh Allah, Masjidil Haram, dalam keadaan tenang, tiba-tiba muncullah binatang itu di antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim, seraya mengeluarkan suara lenguhan dan mengibaskan kepalanya, menipiskan debu yang ada di kepalanya. Maka orang-orang pun bubar meninggalkannya menuju ke berbagai arah, sendiri-sendiri dan berbondong-bondong. Dan yang tinggal hanyalah segolongan kaum mukmin yang merasa yakin bahwa diri mereka tidak berdaya terhadap kekuasaan Allah. Maka binatang itu mulai mengecap mereka sehingga bersinarlah wajah mereka, dan menjadikan wajah mereka seakan-akan bintang yang bercahaya. Lalu hewan itu pergi mengembara ke seantero dunia. Tiada seorang pun yang dapat mengejarnya dan tiada seorang pun yang melarikan diri selamat darinya. Sehingga ada seseorang yang melindungi diri dari kejaran binatang itu dengan berpura-pura sholat. Lalu binatang itu datang dari arah belakang dan berkata, "Hai Fulan, sekarang engkau baru mau sholat." Mata lelaki itu menghadap ke arahnya dan dia mengecapnya di wajahnya dengan cap kafir. Lalu ia pergi, sedangkan lelaki itu kembali bergaul dengan orang-orang yang banyak bermuamalah dengan mereka dalam harta. Dan orang-orang di tempat-tempat yang ramai di kota-kota dapat dibedakan antara orang mukmin dan orang kafirnya, karena semuanya telah dicap pada wajahnya oleh binatang tersebut. Sehingga seorang mukmin berkata, "Hai orang kafir, bayarlah hakku." Begitu pula dengan orang kafir mengatakan, "Hai orang mukmin, bayarlah hakku." Dalam perspektif Islam, binatang melata ini disebut Dabbatul Ard, semacam binatang melata yang sangat besar. Ucapan dari binatang melata ini mengandung cercaan dan peringatan keras kepada manusia yang berada di sekelilingnya. Allah memberikan kemampuan kepada binatang itu untuk berbicara pada saat itu. Sesuai dengan firman-Nya, mereka berkata,
Allah yang telah menjadikan kami dapat berbicara, pasti juga dapat menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Quran Surat Al-Fussilat ayat 21. Mengenai bentuk dan sifatnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun keterangan tentang hal ini terdapat dalam hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr yang artinya, Abdullah bin Amr berkata, aku menghafal sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan aku lupakan. Aku mendengar beliau bersabda, tanda-tanda akan datangnya kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari sebelah barat dan keluarnya binatang melata kepada manusia di pagi hari. Manakala salah satu dari dua peristiwa itu terjadi, maka yang satu lagi segera menyusul setelahnya. Riwayat Muslim, Ibnu Abbas pernah mengatakan, hewan melata itu berbulu, berkaki 4, muncul dari salah satu lembah Tihamah. Dari keterangan Abdullah menyebutkan, hewan melata itu muncul dari tanah retak yang ada di Bukit Sofa. Selama 3 hari sepertiganya belum keluar. Hewan itu larinya kencang seperti kuda balap. Abdullah bin Amr pernah ditanya tentang binatang melata tersebut. Maka ia menjawab, binatang melata itu keluar dari bawah batu besar yang terdapat di Jiyad. Demi Allah, seandainya aku ada bersama mereka di masanya, dan kalau aku mampu berbuat dengan tongkatku ini, tentulah aku akan membantu mengangkat batu besar yang muncul hewan tersebut dari bawahnya. Ketika ditanyakan, lalu apa yang dilakukan oleh hewan melata itu? Kata Abdullah ibnu Amr, ia menjawab, hewan melata itu menghadap ke arah timur, lalu mengeluarkan teriakannya yang dapat menembus semua kawasan timur. Lalu ia menghadap ke arah Syam, lalu mengeluarkan teriakan yang terdengar sampai ke negeri Syam. Lalu menghadap ke arah barat dan mengeluarkan suara teriakannya hingga terdengar sampai ke barat. Lalu menghadap ke arah negeri Yaman dan mengeluarkan suara teriakannya hingga terdengar sampai ke Yaman. Kemudian di petang hari ia pergi dari Mekah, dan pada keesokan harinya telah berada di Asfan. Ketika ditanya lagi, lalu apa yang dilakukannya? Abdullah ibnu Amr menjawab, saya tidak tahu. Abdullah bin Umar menurut riwayat yang bersumber darinya menyebutkan bahwa binatang melata itu muncul di malam Jumat berkumpulnya orang haji di Mina. Abu Maryam pernah mendengar Abu Hurairah berkata bahwa binatang melata itu mempunyai bulu yang beraneka ragam. Semua warna ada pada bulunya, dan jarak antara satu ujung tanduk ke ujung tanduk lainnya sama dengan jarak satu farsyah, saking besarnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa binatang melata itu bentuknya seperti tombak yang sangat besar. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hewan melata itu mempunyai bulu dan rambut serta mempunyai teracak, tetapi tidak berekor dan mempunyai jenggot. Sesungguhnya hewan ini saking besarnya selama 3 hari, sepertiga dari tubuhnya masih belum muncul dari bumi. Kemudian Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Ibnu Zubair menggambarkan tentang binatang melata tersebut. Ia mengatakan bahwa kepala binatang itu seperti banteng, matanya seperti babi, telinganya seperti gajah, tanduknya seperti kijang jantan, lehernya seperti burung unta, panjang, dadanya seperti dada singa, tetapi warnanya adalah warna macan tutul, pinggangnya mirip dengan pinggang kucing hutan, ekornya seperti ekor biri-biri, dan kaki-kakinya seperti kaki unta. Di antara 2 tulang ruasnya, panjangnya adalah 12 hasta. Ia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, maka tidak dibiarkannya seorang mukmin melainkan diberi tanda pada wajahnya dengan tongkat Nabi Musa. Capnya putih, lalu cap itu menyebar ke seluruh wajahnya sehingga wajahnya menjadi putih bersinar. Dan tidak dibiarkannya seorang kafir pun, melainkan ia cap dengan cap hitam dari cincin Nabi Sulaiman. Lalu warna cap hitam itu menyebar ke seluruh wajahnya hingga wajahnya menjadi hitam. Sehingga orang yang melakukan transaksi jual beli di pasar-pasar, lalu mereka mengatakan, berapakah ini hai orang mukminin dan berapakah ini hai orang kafir? Sehingga suatu keluarga duduk di perjamuan mereka, sedangkan mereka mengetahui siapa yang beriman di antara mereka dan siapa yang kafir, karena semua ada tanda capnya. Kemudian binatang melata itu berkata kepada mereka, hai fulan, bergembiralah,
engkau termasuk ahli surga, dan hai fulan, engkau termasuk penghuni neraka. Demikian gambaran binatang melata Dabbatul Ard yang akan keluar menjelang hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bersegeralah mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum munculnya 6 perkara, yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, munculnya asap, dajjal, binatang melata, dan perkara khusus seseorang dari kalian serta perkara umum. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.